Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur alhamdulillah selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai siang menjelang sore ini di Masjid Nur Ikhlas ini kita masih diizinkan Allah bisa hadir dalam rangka melaksanakan ta'lim kajian kita. Mudah-mudahan kedatangan kita bersama selalu bernilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati pengurus masjid yang hadir bersama kita, Pak Haji. Yang sama kita hormati ibu-ibu pengurus majelis taklim Masjid Nur Ikhlas, ibu-ibu jamaah, hadirin kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Bu, nampak bu? Yang ni balik tonggak. Kau kecewa ibu begoh, siau ustaz itu. Siau ya itu. Ibu ya. Alhamdulillah, itu luar biasa. Lembok goriang bu. Baik, ibu-ibu, ibu hadir kamari kiniko bukan perbuatan sia-sia. Itu dulu. Di samping absen jalan menjalankan arisan, ada arisan lain? Ada dah. Oh, absen saja. Ataupun kegiatan lain, nilainya itu di sisi Allah sangat luar biasa. Jadi kehadiran awak ke majelis ilmu tu, majelis taklim tu bukan tak ada guna, banyak manfaatnya. Kita lihat satu hadis-hadis yang menjelaskan, dan hadisnya hadis sahih. Satu, ibu-ibu berjalan dari rumah, tinggalkan kegiatan apa gitu kan di rumah, datang ke masjid, berjalan ibu tu, itu sama dengan ibu berjalan menuju surga. Hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang berjalan menuju majlis ilmu, mendengarkan ilmu, apakah majlis taklim, wirid pengajian, kegiatan-kegiatan agama lainnya, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah telah membentangkan jalan menuju surga baginya. Kan luar biasa tu. Jadi jangan camih lah ibu-ibu lah. Kalau ada kajian majlis taklim, gak capek saya datang. Gitu. Lepas solat zuhur di Siko. Solat zuhur, solat Jumaat. Gitu. Ada solat zuhur ya. Solat Jumaat di Siko. Kalau tidak, setidaknya bersegera jam 1 cepat datang. Ini capek mulai kan capek selesainya. Yang kedua, setiap langkah kaki ibu yang ibu langkahkan dari rumah tadi itu dibalas oleh Allah dengan pahala setahun puasa sunnah dan setahun pahala solat malam. Bu, hello. Terang bu. Baik. Lah pernah ibu puasa sunnah setahun tak berhenti-henti? Tak pernah dah. Solat malam setahun tak berhenti-henti? Tak pernah dah. Sama pun tak ada.
Itu baru selangkah kaki ibu kemari baru tu. Bayangan itu. Ibu berlangkah tadi di rumah. Ada di tong tadi. Ndak etong dah. Oh lupa. Beko kebelang etong lah kau. Iya. Oh jauh lah dari. Masya Allah dari alai. Alhamdulillah. Ndak ada. Pentinonda tu detong kau tu. Utahnya gitu. Itu. Itu sangat luar biasa. Dari alai kemari itu kan tak lempang tak. Oh alai ni. Jadi sangat luar biasa. Hadir awak di majlis ilmu tu bukan tidak punya nilai. Kenapa orang sekarang malih pai wirid? Nyo yang dinilai itu bukan kajiannya. Ayat dah tambah tu loh. Tetap 30 juzuk aja. 100 sampai balik sore. Tak ada perubahannya. Jibril ada tiba mantan wahyu lah tu. Sama itu. Tak ada perubahannya. Bukan materinya, sia ustadznya, baralamonyo, tetapi langkah kaki yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ibu-ibu kalau ada wirid kajian, majlis taklim, hadir, jangan sampai tidak hadir. Rugi sangat awak. Bu, hello. Beko lah, bagi kue itu beko salah enggak ada. Kalau ada nak dibagi ya. Fokus dulu. Kalau tidak beko karena ya awak dengan Al-Quran. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu fastami'. Kalau ada orang membaca menguraikan Al-Quran, dengarkan. Itu Al-Quran tuh. Surah Al-Araf. Wa ansitu, ansit, diam. Jadi danga diam. Kalau awak danga awak diam, Allah akan berikan rahmat. La'allakum turhamun. Kan hebat tuh. Awak tidak baca Al-Quran tetapi dapat rahmat dari Allah. Kenapa? Kita dengar. Kenapa? Kita diam. Gitu hebatnya. Ya Bu ya. Ibu panitia sibuk nampaknya tuh. Ya, baik. Jadi sangat luar biasa. Banyak manfaat kita hadir di majelis ilmu. Kemudian termasuk hadis yang lainnya menjelaskan. Dalam hadis ini Rasul menyampaikan ada 4 yang diberikan oleh Allah bagi orang yang hadir di majelis ilmu. Kan sangat luar biasa tuh. Yang pertama, nazalas alaihimus sakinah. Allah berikan ketenangan. Jadi ibu-ibu yang hadir di majlis taklim itu pikirannya tuh tenang. Kalau ingin tenang, jangan pergi kemana-mana, jangan pergi jalan-jalan. Pergi jalan-jalan tuh panik awak dinya tuh, piti habis awak panik. Pulang ke rumah pakai cang awak berang-berang lo kan anak bagi juga suami. Jangan pergi jalan-jalan. Kemana hadir? Ke majlis taklim, majlis ilmu. Kenapa? Nazalat alaihimus sakinah. Allah berikan ketenangan. Biasanya kalau orang tanam tuh pikirannya tuh biasanya mudah mengantuk tuh. Apalagi kalau menyandar. Contoh di sini tidak ada. Siko nyalang saja ya. Ibu ya. Allah berikan tenang. Kemudian yang kedua, wa khafat umul malaikah. Para malaikat memberikan memohon kepada Allah untuk ampunan. Ya Allah ampuni si anu. Ya Allah ampuni si anu. Coba bayangkan itu. Awak duduk di majlis taklim tetapi malaikat memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Atas dosa ya Bu ya. Hutang enggak? Kalau hutang tetap bayar. Jadi hutang enggak bisa lunas, hadir di majlis taklim loh. Dibayar baru lunas. Kemudian termasuk apa yang Allah berikan bagi orang yang hadir di majelis ilmu, di majelis taklim itu, yaitunya setelah Allah berikan ketenangan, para malaikat memohon ampun, kemudian dia dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan makhluk yang lainnya. Karena awal proses penciptaan manusia dulu kan tidak diterima oleh makhluk yang lainnya. Jadi ternyata sangat luar biasa hadir di majelis taklim, majelis ilmu. Kau dapat ibu-ibu ajak kawan-kawan yang lain. Ambo yakin tak sebanyak ikut di situ dulu. Iya kan? Banyak kan? Ajak. Tugas awak mengajak Bu.
Karena memang Al-Quran kayak gitu. Para nabi dan rasul mengajak, pengurus masjid mengajak. Namun urusan awak dah. Ibu ketua, ibu pengurus majlis salim mengajak tugas awak. Ud'u ila sabil. Itu perintah Allah itu. Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu. Kalau nak namuh kau jadi pasolo. Nyo dosaannya tu. Gitu. Baca supaya rami majlis salim tu setiap pulang membawa bungkusan. Ramai tu. Kok nasi uduk ke, apa ke, gitulah terserah gitu kan, atau yang penting adalah gitu kan. Biasanya ada gitu. Kalau tempat kami kayak gitu. Buya cara meramean jamaah ke masjid kok panciang. Jawab panciannya, ya jawab panciannya. Makanya kami di situ ada subuh barakah Sabtu pagi. Itu ada makanan. Ramai. Pagi kemarin tuh dengan Pak Gubernur tuh. Ramai wajib. Panuh masjid tu. Gadang ketek tuah muda. Setidak apa yang makan saya dulu dah ada. Bekolah sekali dua kali cukup, kategorinya kan membawa empat lah tu. Malah ni infak yang dibawa oleh beliau tu lebih besar daripada yang beliau terima. Kenapa? Sudah berilmu. Tu cara mancang caranya. Jadi cara meramaikan memang kayak gitu. Jadi oleh sebab itu, ibu-ibu sekalian, kalau ada kegiatan-kegiatan majlis taklim, majlis ilmu, wirid kajian, hadir. Ada kebertanya Bu? Boleh? Itu satu. Jadi ternyata, dan banyak hadis yang menjelaskan keutamaan hadir di majlis ilmu itu. Majlis ilmu adalah majlis para malaikat. Coba, malaikat Allah, malaikat rahmat itu hadir di majlis ilmu. Makanya dalam khutbah Jumat itu, dalam Jumat itu, tak kala imam idza hadara, apabila imam telah hadir, imam khatib telah hadir, hadaral malaikah, para malaikat hadir di penjuru-penjuru pintu. Coba bayangkan. Sayang tak nampak dia awak dah. Kok nampak dia awak doh, berkincik-kincik je nyawa tu. Makanya rugi sangat kalau ada yang Jumat itu yang duduk di luar, yang merokok-rokok di luar. Itu rugi sangat itu. Kenapa? Tak dapat apa-apa. Tak kala imam naik ke atas mimbar, itu para malaikat juga masuk yastami'una zikra, untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang khatib. Jadi titip pesan kepada ibu-ibu, sampailah kepada suami ibu, anak-anak laki-laki awak, enggak capek datang pai Jumat itu. Ikut sebelum azan orang kalau tiba dah. Lazan orang tibanya duduklah di luar. Itu tidak bagus itu. Jumatnya tidak bagus. Jadi sangat penting sekali majelis ilmu tu. Jadi para malaikat juga hadir. Karena majelis ilmu adalah majelisnya para malaikat Allah. Hadirin jamaah majelis taklim rahimakumullah. Makanya oleh sebab itu Allah menyampaikan dalam Al-Quran surah Al-Fat, surah yang ke-48 ayat 29, Allah menjelaskan. Sebentar lagi kita akan, sekarang 1 Rajab, Jumat di akhir, besok Rajab ya. Sudah masuk kita bulan yang sangat mulia, bulan yang agung, entar lagi yaitunya Rajab. Itu sangat luar biasa peristiwa yang terjadi di saat itu, yaitunya peristiwa Isra wal Mi'raj. Luar biasa ibu. Isra Mi'raj, bayangan itu. Itu dua alam itu. Alam dunia dengan alam di luar dunia ini. Dalam angkasa. Kenapa seperti itu? Begitu mulia dan hebatnya amalan solat. Makanya Allah menyampaikan di dalam Al-Quran termasuk surah Muhammad itu, yaitunya kalau kita memang sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ciri utamanya yang pertama sekali adalah asyidda alal kuffar, punya sikap keras dan tegas terhadap kekufuran.
Jadi kalau ada yang tidak baik, jangan diterima. Ada yang tidak benar, yang tidak bagus, jangan diterima, karena itu kufur. Tak boleh. Kalau ada yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul, itu tidak baik, jangan diterima, karena itu kufur. Kita harus punya sikap tegas. Kalau ada ibu-ibu punya anak gadis, nyujapui anak bujang, jangan buliah, karena itu kufar. Awak pai keluar sawanta, ndak bisa. Sawanta nyoma indah kecama tu indah. Ikut di balian nama bakso kok, bailah kan. Hanya bakso sama engkau. Pulang kau jam 11 malam anak gadis awak. Ingat, sepanjang itu ibu membiarkan maksiat, dosa tanggung ibu. Ambo kayak gitu, Bu. Kalau lo jam 6 pulang, tidak ada ceritanya. Ada kerajo biar bisuak kalau lay duit hari ado. Suak kerajuan. Jadi kawan nunggu siapa kawan awak, bawa ni telepon. Ini takut gitu. Jangan awak diatur dia nak. Kenapa banyak anak-anak berkeliaran? Apa kau tidak ada ayah? Tidak ada mandi? Tidak mungkin tidak itu. Makanya program pemerintah itu ada 8/21 tu, ibu ya, 8/21 itu kan sangat luar biasa itu. 8/21 tu mulai dari jam 6 tu, setelah maghrib tu, anak tu jual awak, jurang gaib. Kok PR-nya lah, tugas sekolahnya lah, kok tanya kegiatannya tadi sekolah, tanya pun kawan, cengkerama dengan anak. Jangan sibuk saja. Kok sibuk? Kadang amak sibuk tu. Anak lah sibuk lah. Anak aja turun-turunnya dah. Dunia zaman kini tu. Hati-hati ini. Ini racun ini. Racun. Bahaya. Kalau tidak hati-hati. Jangan terlalu cepat bangga dulu kasih anak-anak yang di bawah umur handphone yang bisa akses internet. Kita 6 di rumah, handphone cuma 1. Tidak ada ceritanya dah. Di mas sekolah, telepon gurunya, izin ustaz, kartu daring dulu, kirim ganti-gantian. Ya biasa. Jadi oleh sebab itu penting asyiddah. Kalau ibu biarkan anak gadis awak pai keluar dibawa oleh anak bujang yang bukan mahram dia, maka dosa kita sudah merintisnya. Ayahnya apa dia lo? Itu namanya dayus. Tidak yang pajak tu dah. Pajak tu siapa nama tu? Dayus, bukan gayus. Dayus. Dayus itu adalah orang tua membiarkan kemaksiatan terjadi di dalam rumah tangganya. Anak gadie atau anak bujange, gitu. Bu ya, kalau ada orang tanya Bu. Kita tidak lama. Ya. 1. Asyidda alal kufar, bersikap keras, punya prinsip tegas. Ya ndak. Kalau memang Allah do jodoh nak gadis waktu jangan ditahan-tahan. Oh nyulo makarajo do. Palakiannya dulu, kok do karajo tu mah. Itu caranya. Oh nyulo bisa mandiri do. Ya disuruh dia mandiri. Tidak jual masa sampai gaek mamu ya. Dari kecil suruh dia mandiri. Awak sedari ketik anak awak pergi sekolah suruh mengelih. Boh bawan. Habis sekian, ambil sekian. Kalau enggak boh pulang. Itu caranya. Enggak aja dah bagi-bagian kawan. Itu ibadah tu. Jadi sampainya mengelih aja infak. Sampai kini anak laki-laki yang seperti itu masih punya otaknya. Bahas supaya nyonya bisa mengelih di sekolah ya. Itu caranya. Padahal udah dilarang itu sama ustadznya. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa. Jadi penting bagi kita dididik anak awak baik-baik, ibu-ibu, karena ibu adalah sangat luar biasa. Setiap ucapan, setiap omongan yang ibu ucapkan itu Allah dengar, pintu langit terbuka. Jadi jangan sekali ibu menyumpai anak cucu, jangan, tidak boleh. Syukur, terima kasih ibu.
Bu pulang kau. Ya bu ya, ndak boleh anak disumpahi jonan buruak. Anak kambing. Kalau anak kambing mandeh tuh sama. Boleh beda Nah boleh. Kok kamu sumpahi karena elok. Anak boleh ya. Nah kamu jadi camai lah ndak udah jadi camai tu. Iya, jadi oleh kota lah ndak, jadi ustaz lah ndak. Astagfirullah anakku la ilaha illallah. Banyak nak diucapkan. Kok ndak? Nah lain-lain saja. Ada kejadian itu. Nan kamati diampok dindiang lah kau ndak 25 tahun yang silam yang akan datang hari gampok. Pas anak itu mati diampok dindiang. Itu barakai doa ibu 25 tahun yang silam. Ya bu ya. Dia hati-hati itu. Makanya ibu-ibu tu doanya terkabulkan, karamah di dunia. Kan ada kan? Kutuknya kenyataan, jangan coba durhaka. Jadi ibu tu sangat luar biasa. Apalagi sini kan banyak ibu-ibu nih. Doa tidak ada yang menghalangi. Setiap ucapan ibu selalu didengar, direkam langsung oleh pintu langit. Maka ucapkanlah yang baik-baik untuk anak kita. Pada orang anak ibu, doanya, ya Allah, aku redha terhadap anakku Sianu. Sabuya nama Sianu. Berikanlah keredoanmu ya Allah kepada anakku. Ingat itu kata Nabi kayak gitu. Ridallah fi ridal walidain. Ridho Allah terletak kepada ridho orang tua. Bu, pekol lah. Ibu kalau mana tiang bu panganang bu apa cabang tu? Ya, lah jakun-jakun tu. Nah ya. Ingat, ridho Allah terletak kepada ridho orang tua. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Murka Allah terletak kepada murka orang tua. Makanya anak tidak boleh dimurkai, tidak boleh disumpahi, tidak boleh diberangi. Nasihat dalam agama soalnya berang tu tidak ada. Wadab namanya tu tidak ada, tidak boleh. Yang ada itu nasihat. Cuman cara awak kadang-kadang kecil anak mah berang sama. Soalnya bukan berang, nasihat. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Nah, itu dia. Nah, itu hebatnya dalam agama itu. Jadi saling kita menasihati. Jadi oleh sebab itu punya prinsip tegas, punya sikap, jangan sampai kita tidak berprinsip dalam kehidupan agama kalau memang awak sebagai pengikut Nabi. Yang kedua, yaitunya yang kedua kata Rasul, yang dikatakan sebagai pengikut setia umat Nabi itu adalah ruhama ubainahum. Bu, berkasih sayang, baelo-elo. Apalagi kalau jadi tetangga. Kalau kamu ingin tahu seseorang itu baik atau tidaknya, maka tanya kepada tetangganya. Kalau lai elok ke tetangga aman do. Karena yang membuat pangka bala pacah waktu dua. Al muslimun man saliman muslimun min lisani wa yahdihi. Muslim yang baik itu dua ukurannya. Apabila dia baik tetangganya oleh min lisani dari lisannya, dari lidahnya, wa yahdihi dari tangannya. Nyo kadang-kadang ada yo bagi menyapu ke rumah tetangga bagi nama sapuan. Nyo kada pe alaman tetangga tu bantu sapu dia awak. Kau ndak kasadola sakete. Kau lau nyapu je mah. Nah, itu jadinya. Kan itu ukurannya. Awak pacah tu kan gara-gara tangan dan lidah. Apalagi kalau lidah tu memang hendak bertulang loh. Tetapi dia lebih tajam.
Makanya hati-hati, jangan sampai. Apalagi kalau awak duit tetangga kau. Dan apalagi kalau tinggal di kompleks. Saki awak, sianan tahu dulu, Bu, tetangga. Jam 3 malam istri awak ke Malayan, awak kendaraan tak dodo. Sian ni kada jagoan tu tetangga. Orang kampung dia telefon. Ni lalok mah. Ni letaklah ke sawah tadi. Meninggal awak, sian tahu dulu tetangga. Maka tetangga tu belok-elok. Elok-elok mana? Tak bisa kita lepas. Kita tidak bisa hidup sendirian. Jadi kalau awak hidup di hutan, awak hidup di hutan masih butuh je. Kayak Tarzan kan dia butuh je kawan tu. Tak bisa. Apalagi kita makhluk. Sakit awak, ini kurang, ini itu segala macam tetangga. Maka berelok-eloklah dengan tetangga kita. Tetangga yang baik itu adalah dia saling menjaga. Jangan sampai tetangga kita itu menjadi sakit gara-gara kita. Makanya hilangkan sifat-sifat yang ada dalam diri. Hasad, hilangkan. Takabur, kibir, riya, sum'ah, buang. Tak boleh. Iri, dengki, itu penyakit hati sedang itu. Penyakit hati dia akan membawa kepada penyakit zahir. Nyo beli sepeda, awak sesangok. Gepiang-gepiang inyo nang beli. Sesudah itu nyo beli Honda. Itulah mulai jantung mengeretik. Elok lah dah. Membeli otonya, asal sakit. Orang nak beli oto asal sakit lah. Jadi supaya awak tu, kalau ada ibu-ibu yang payah laloknya, itu ada penyakit dalam diri itu. Kalau payah lalok, putar kamari, lo nyu mau lalok dah putar kamari, lah di matian lo lampu, lah duit lo asih. Ndak je nak mau lah. Lah jam 1 lah jam 2 malam hari ndak je nak mau lalok betul dah. Tiada yang ndak beres di dalam. Makanya sebelum lalok tu, satu, beruduk dulu. Yang kedua, bebaskan seluruh makhluk yang ada di dalam pikiran awak tu. Termasuk laki awak. Jadi fikir aja nyo. Lalok. Tapi sebelum lalok calik dulu. Dah, lah boleh awak lalok tu. Sebenarnya. Kok kacanya jangan lalok lah. Karena ndak boleh ibu tidur sebelum suami tidur. Yang bagi punya suami ya. Suami awak ya. Suami kawan lo. Ya memang seperti itu. Karena redok suami itu dijamin istri balamin masuk surga. Kalau suami ndak redok, ndak. Makanya kunci-kunci itu perlu tahu. Surganya anak terletak pada orang tua. Surganya istri terletak pada suami. Ada 4 syaratnya tu. Apabila istri perempuan itu dia salat 5 waktu, wa shaumu Ramadan, dia puasa Ramadan, wa hafizah, kemudian menjaga dan melihara kehormatan diri dan keluarga, kemudian dia taat kepada suaminya, dakhalatil jannah kata Rasul. Kok yang dakhalatil jannah kok apa? Dia balambin masuk surga. Kalau mukunya masam sebaru, ibu lalalok duluan. Ada bekon alun selesai juga dah. Nyampang le meninggal. Meninggal dalam keadaan marah. Apabila suami marah kepada istrinya, kemudian dia tertidur, maka istri itu kena laknat sampai subuh. Hati-hati itu. Makanya itu gunanya awak datang kajian-kajian itu nambah-nambah ilmu, supaya kita banyak memahami dan mengetahui tentang agama. Jadi harus berkasih sayang kepada seluruh makhluk, termasuk anak, termasuk keluarga, termasuk semuanya. Bu, lai sayang jo anak, bu. Lai. Ingat tu, lai, ucapan lai ibu tu dunia akhirat pertanggungkan. Didik elok-elok.
Tak dengar suara azan subuh, salatu khairum minan naum. Masjid Nur Ikhlas. Ibu lai ke rumah saji, ayah lai, anggaplah lai gitu kan. Anak lai apa? Kalau indah, itu ndak benar lainya itu doh. Jagoan. Contohnya mudah saja nyampang ditakdirkan Allah jam 3 malam, namanya malang dah dapat tulak, mujuh dah dapat dirayah, malang tiba dia awak tabakah rumah awak jam 3 malam. Api lah kadang anak je cucu sedang lalok. Bah, padia laloknya tu aja kawan. Abu, padia selalok. Angui ya. Jagoan, ndak namanya jago doh. Nyo panik main layang-layang tadi pagi siang. Diangke dielo, disiram untuk tu menyelamatkan anak supaya ndak tawakal. Api tu api dunia. Ini api akhirat, siapa akan menolong besok? Ku anfusakum wa ahlikum naro, pelihara dirimu, keluargamu dari api neraka. Penting itu. Jadi sangat perlu sekali. Ya, Bapak Ibu ya. Oh, enggak ada bapak. Bapak seorang aja. Makan aja. Makan. Dia belum pulang. Ini dia hafiz Quran. Nah, biasanya saya akan membawa anak saya, karena anak saya sudah masuk ke pondok ketiganya, ke asrama. Nah, ini dia udah lama dia setia menemani. Dan ini tidak lama lagi. 1 tahun ini dia masuk pondok lagi katanya. Udah berjuang sendiri. Kalau Jumat tidak bisa kita, kalau tidak pakai YouTube. Boleh nanti ibu-ibu lihat kajian di YouTube, udah banyak itu. Kajian di sini di Al-Sunnah ada di YouTube. Herman Tanjung buka saja nantinya. YouTube ada, TikTok ada, Twitter ada, Instagram ada, lengkap. Awak harus masuk, manfaatkan. Kan itu Allah beri. Allah beri itu manfaatkan sebaik-baiknya. Itu kebaikan. Nah, jangan tuh maksiat pula. Maksiat dosa tanggung. Kalau ibu buka nanti itu ceramah isi semuanya. Nah, gitu, informasi tentang tahfiz Al-Quran. Jadi asyiddah alal kufar, bersikap keras, ruhama ubainahum, berkasih sayang sesama manusia. Karena biasanya kan siap Jumat kami langsung pulang. Dia dari sekolah tadi dijemput. Perjuangannya berat. Kemudian yang ketiga, kata Allah, yaitunya kalau memang kita sebagai pengikut setia umat Nabi, mengaku sebagai umat Nabi, apa kata Allah di sini dijelaskan? Tarahum rukan sujada. Nah, ini kaitannya dengan poin yang kedua tadi. Kamu lihat mereka itu ruku dan sujud. Ruku sujud itu salat. Jadi tidak benar sayang awak kepada anak, awak solat anak tidak disuruh. Itu tidak benar, itu panuto namanya itu. Saya memang marah kalau ada anak yang tidak solat. Jangan anak awak, anak orang itu benci dia. Makanya kalau ambo keluar pergi solat asar tu, pergi solat zuhur tu, keluar dari rumah tu, yang duduk di kadai itu pasti lari, pasti lari. Hendak buat harian. Ambo melewati kadai cik. Lai tadanga orang azan. Lai buya tagak. Tak salah lah, pokok ke rumah saji, jadi ke rumah mak aja dia yang beranglah. Dan pokok beranjak dari situ. Laka kamai orang duduk aja lai. Penting itu. Awak pembiaran banyak gini kok. Ndak anak awak. Ah tuh kan kena itu. Iyo ndak anak awak. Bapak ibu guru yang dididik di sekolah itu anak siapa tu? Anak ibu, ndak kan? Ndak anak ibu itu doh. Generasi awak. Kok Nabi berfikir seperti itu dulu? Ndak anak ambo tu doh. Selesai. Rasul tidak. Bukan memikirkan anak, istri saja, tapi ummati, umat. Perlu tu. Ini sangat luar biasa. Jadi ibu-ibu majelis taklim ini kayak gini ini pertahankan terus, tingkatkan. Tapi makin banyak adanya. Kita ada juga majelis taklim di masjid kita. Dan ketuanya istri kita. Dulu sampai anak-anak udah kelas 6 udah apa enggak boleh di rumah, istri itu di rumah terus anak-anak kini enggak ada orang kan diurus dulu dah, awak seorang saja kan diurusnya lah boleh ya boleh
Dan alhamdulillah dia ketua kelurahan sekarang, Kurang Gadang. Kenapa? Kalau bermanfaat buat umat, lanjut. Tapi kalau masalah nanti pulang. Itu caranya. Tak boleh. Karena istri itu tanggung jawab suami. Dosonya itu ambo yang nanggung. Kau ghibah fitnah saja tidak boleh. Tapi kalau bermanfaat buat umat, banyak gunanya, tafadhol, silakan. Itu yang penting. Lagi ibu kan, ajak kawan-kawan yang lain yang belum datang itu, ajak. Tugas saya mengajak. Namuan, kau tak namuan dah. Berarti itu samanya dukun waktu. Lumpailah pulang. Tak boleh kayak gitu doh. Beko nak namuah beko doh. Beko nak tiba nampak kok tugas saya mengajak dulu. Undang, ajak, undang, ajak. Gitu. Ud'u ila sabil. Jadi tarahum rukan sujadah. Kamu lihat mereka itu rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud itu solat. Jadi ibu-ibu sekalian pelihara solat, mulai solat sunnah, karena solat sunnah itu sangat luar biasa. Jangan yang wajib saja. Yang wajib tu lah jaleh tu. Nan sunnah kau nak diperbanyak gua. Sebentar lewat solat 40 haji ya. Perbanyak amalan-amalan itu. Karena amalan sunnah itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Alaika bikasrati sujud lillah. Hendaklah engkau banyak sujud kepada Allah. Fa innaka la tasjud lillah. Satu kali saja engkau sujud ke Allah, kata Rasul, illa raqafallahu biha darajah. Allah angkat derajatnya. Dipelihara. Jadi solat sunnah dipelihara ibu-ibu ya. Jangan sampai indah. Solat ba'diyah, qabliyah itu dipelihara. Rawatib, muakkad itu, ghairu muakkad itu. Pelihara itu. Karena kadang-kadang awak kan tak peduli itu, anggap remeh saja. Kan sunnah mah. Padahal salat sunnah itu sangat luar biasa. Dengan amalan salat sunnah itu malahan bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah. Kan ada sejarahnya Bilal. Bilal, labbaika ya Rasul. Amalan apa yang kau amalkan? Kenapa ya Rasul? Sudah kedengaran sandalmu di surga. Tidak ada yang istimewa ya Rasulullah, kecuali setelah wudu saya solat sunnah wudu. Siap wudu, solat sunnah wudu. Siap wudu, solat sunnah wudu. Coba, solat sunnah wudu mengantarkan kepada surga. Kan luar biasa itu. Solat sunnah sebelum subuh 2 rakaat khairu minad dunia, lebih baik, Masya Allah, daripada dunia dan isinya. Makanya jangan tinggalkan salat sunnah sebelum subuh itu. Itu gak capek datang ke rumah masjid, salat jamaah. Gitu. Kalau jauh ibu dari Piai mana? Dari Alai, mungkin masjid yang terdekat di situ, gitu kan. Ada yang bertanya, Bu? Boleh? Ibu-ibu lah panek-panek nampaknya tu. Kapiradan. Ya barang lah mau dipakai emang kayak gitu. Sedang kami yang mudah-mudah oleh panek aja. Ya. Jadi satu, asyidda alal kufar, sikap keras, prinsip tegas. Yo ndak indak, apalagi dalam rumah tangga, dalam keluarga, jo anak, jo cucu, jangan dalam yo indak. Dalam yo indak tu ndak betul tu. Jadi apalagi anak-anak awak ini banyak tantangan Bapak Ibu, banyak tantangan. Bawa anak awak ke rumah saji, suruhnya ke surau, masuknya ke sekolah agama. Kalau ibu ndak membawa inyo ke masjid, anak kita akan dibawa ke tempat narkoba, ke tempat maksiat. Ibu mau? Ndak kan? Saya ndak mau itu. Maka bawanya ke agama. Makanya hati-hati itu. Banyak sekarang yang abai. Banyak orang tua yang mampu membawa anaknya pergi olahraga, menyekolahkannya tinggi-tinggi, sampai olimpiade ini, hebat ini, les itu. Dek saking banyak lesnya sampai lesui anak tu di les sebagai agamanya tanggung jawab. Allah akan minta nanti pertanggungjawabannya. Jadi itu.
Alhamdulillah berkat doa Bapak Ibu, cucu-cucu dari Bapak Ibu, saya 3 anak laki-laki di pondok asrama ketiganya, hafiz Quran. Sekarang dia yang besar itu sudah mendaftar ke Madinah dia. Mohon doanya Ibu, rezekinya pergi, kalau enggak itu doa. Awak jadi dunia aku sao. Yang nomor 3 itu tingkat SMP kelas 3. Alhamdulillah menjelang 15 hafalannya. Karena nanti Allah akan minta pertanggungjawabannya. Ada ndaknya. Boleh usaha, kau usaha mau apa? Awak saran kepada Allah. Tapi kalau ndak ada usaha, ya ndak. Kau akan ngaji-ngajilah, kau pandai-pandailah, ya ndak. Tantangannya banyak. Jadi itu. Jadi mulai dari sekarang, mari kita kunyah-kunyah kembali. Ini Allah yang menyatakan, surah Al-Fat 48 ayat 29. Itu disilaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkasih sayang, kemudian salat jangan sampai tinggal. Dan yang terakhir, ya bataguna fadlan minallah ridwana. Carilah rezeki karunia Allah yang Allah ridho. Cari rezeki karunia Allah yang Allah ridho. Kalau enggak, jangan. 1% pun, 500 perak pun, kalau tidak hak kita, jangan. Allah akan minta pertanggungjawabannya. Makanya tadi awak kajian pagi dengan Pemko Padang tadi kan, ibu-ibu, bapak-bapak lah disumpah jabatan masuk jam berapa? 7:30, pulang jam sampai. Kalau ibu ambil jam itu, pulang jam 2, jam 3, ingat Allah akan minta itu pertanggungjawabannya. Kalau masuk 7:30 pulang jam sampai, nah jam 3 pulang doh. Kau yang 2 leh pulang. Lama lo kadang-kadang. Banyak alasan. Hati-hati itu. Kan ini pakai ini. Sumpah jabatan biasa pakai ini, iya kan? Ada huruf kasam itu, waw bata. Itu tidak ada ceritanya itu. Wallah, kalau sudah wallah itu hati-hati. Entah berang tadi tidak tahu pokok mau nyampaikan saya mau dakwah kan? Lupa di kota dia kan. Jangan main-main. Kalau sudah sumpah jabatan, penting. Agama itu tidak sulit, jangan dipersulit. Dan agama itu tidak mudah, jangan dipermudah. Allah telah membentangkan jalan yang terbaik untuk kita. Salama, Islam, Muslimun orangnya. Selamat. Baik Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Nur Ikhlas rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Kemudian pesan, sedikit pesan, tolong doakan saudara kita yang di Palestina, ibu-ibu. Ya, doa ibu itu mustajabah. Ibu paling mustajab doanya dibanding bapak. Luar biasa itu. Tolong doakan saudara kita, karena beliau-beliau itu bukan mempertahankan, bukan memperjuangkan milik pribadi, tapi milik umat Islam. Beliau adalah benteng pertahanan awal, front di depan Masjidil Aqsa. Dewa ya, ada sabalih Nabi diutus di situ tuh. Ada 3 kitab suci itu, banyak yang terbaik di situ. Kita doakan. Kemudian yang kedua doanya, pilihlah pemimpin yang terbaik, karena SWT ibu akan pemilu. Ya, pilih ya yang terbaik di antara yang baik. Oh baik semuanya, yang terbaik pasti ada. Itu caranya, itu cara mencari itu. Karena Allah telah mengatur. Baik, demikian saja. Mudah-mudahan. Oh, jangan payah benar, Ji. Jadi beliau salat sunat di bawahnya. Iya. Jadi kami ragu salat sunat itu. Ya. Ada kecil orang sesudah asar tapi sebagai salat sunat. Iya. Yang kedua menyalam maghrib beliau salat sunat. Kalau di kerajuan baik. Misalnya ya. Iya, Ji. Satu kami pun juga tak tahu tuh. Kalau pas subuh tu berrakaat buat sembahyang subuh naraca. Kita. Sudah tu asar barangkali barangkali sembahyang sunat
kali ikut kepala dewan. Oh gitu. Baik. Nak tiga Ustaz. Iya, Ji. Ustaz dia kan pakai bilik. Ya. Pakai bilik umum. Ya. Pilih orang-orang yang namanya itu yang amanah gitu. Ya. Pernah juga di tengah-tengah dia juga. Ya. Di media-media juga. Saya tidak perlu orang Islam sih. Ya. Kalau seandainya orang Islam menuju orang tidak perlu orang Islam itu hukumnya harus itu. Oh gitu. Lengkap sudah banyak Haji. Baik, yang pertama. Jadi salat sunnah itu banyak. Banyak salat sunnah. Jadi ada salat sunnah yang berkaitan dengan salat 5 waktu, ada yang di luar salat 5 waktu. Sebelum subuh, apa tadi? Sebelum subuh aja. Sebelum subuh ada salat sunnah. Kalau pagi-pagi itu mungkin kalau awak di rumah tahfiz melakukan, kalau anak-anak daurah itu jam 3.30 itu nyelah jago tu. Mandi dan segala macamnya. Itu salat sunnah wudu, salat sunnah tahajud. Tahajud itu batasnya subuh. Kalau masuk waktu subuh habis tahajud tu. Kemudian kalaulah salat sunnah sebelum subuh 2 rakaat, tadi hadisnya sudah disampaikan, khairu minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya gitu. Jadi salat sunnah itu adalah salat sunnahnya, salat sunnah rawatib, salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Kapan masuknya salat sunnah rawatib itu? Masuknya waktu salat fardu itu sendiri. Kalau rawatib zuhur, masuk atau zuhur? Masuk atau? Habisnya waktu salat fardu itu sendiri. Kalau masuk waktu puasa, habis rawatib zuhur. Itu batas-batasnya dalam ilmu fikih, batas-batasnya. Kalau batas gitu. Kemudian salat sunnah, ada salat sunnah yang memang salat-salat yang terlarang. Waktu-waktu yang terlarang dalam salat itu kondisi-kondisi tertentu. 1. Sesudah salat subuh sampai matahari terbit sempurna. Ingat itu bahasanya. Kalau ke matahari, aku separuh di bumi, separuh di atas, separuh di dalam. Iko sedang namanya kok. Tidak boleh. Lah selesai tapi tu habis subuh. Lah masuk dia duha. Gitu. Kalau ada kan isyraq pula itu. Isyraq itu pengantar duha itu. Kalau masih di bawah itu masih dalam subuh. Gitu. Jadi batasannya sesudah salat subuh tidak ada salat sunnah. Sesudah salat asar tidak ada salat sunnah. Matahari sedang tagak tidak ada salat sunnah. Matahari sedang tawanam tidak ada salat sunnah. Matahari sedang terbit tidak ada salat. Itu waktu-waktu yang terlarang dalam salat. Nanti waktu yang terlarang dalam salat itu bisa berubah dengan kondisi-kondisi darurat. Contoh, siap salat asar, awak bubar, kepulang lah. Tiba di situ tuh datang jenazah, dibawa orang, tidak jalan seorang tau. Dibawa orang kemari, Bu, Pak, tolong salatkan dulu. Masuk lagi, salat kita. Berarti salat jenazah itu boleh. Kan sudah asar tadi. Soalnya kan uliah tu, tidak ada salat sesudah salat asar. Tetapi salat jenazah itu mengubah hukum kondisi darurat. Kaidah usul ad-darurah fil ibahah, darurat itu boleh. Gitu. Yang sedang itu tidak boleh, sedang terbenam, sedang terbit. Kenapa tidak boleh sedang matahari sedang tagak dan boleh tapik itu? Karena pintu neraka itu sedang dibuka. Panas terik itu beda dengan panas yang lain itu. Matahari sedang terbenam dan sedang terbit, para pemuja-pemuja syaitan dia sedang bersujud. Aku tidak ingin hambaku seperti itu, kata Rasul, umatku, maka tidak boleh diikuti. Maka selesaiin dulu, habis tuh. Jadi kondisi-kondisi itu nanti akan berubah. Gitu. Jadi salat sunnah itu ada waktu-waktu yang terlarang, tetapi nanti ada juga waktu yang membolehkannya dengan kaidah-kaidah tertentu. Gitu.
Kemudian sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Oh, siap sholat asar. Sabananya sholat sunnah rawatib ghairu muakkad itu 4 rakaat sebelum asar. Sampai rakaat itu 2 salam. Terlebih tidak apa-apa. Tapi yang dalam kategori yang muakkadnya itu, yang ghairu muakkadnya itu, yang mengiringi dengan sholat fardu itu ada 4. Itunya 2 salam sebelum asar. Sebelum maghrib itu ada sholat sunnah, ada. Apa namanya? Sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Nyu boleh tu. Sholat sunnah rawatib muakkad ko 10, sholat sunnah rawatib ghairu muakkad boleh. Maka kata Rasul, peliharalah sholat itu. Ini sangat luar biasa. Yang 10 itu mayang saja. Sholat sunnah rawatib muakkad itu sholat sunnah yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Rasul terus menerus walaupun Nabi dalam keadaan sakit sekalipun. Gitu. Yang mana saja itu sholatnya 4 sebelum zuhur, 2 rakaat ya, 2 rakaat, 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah isya, 2 sesudah maghrib, sudah isya, dan sebelum subuh. Tong itu. Berapa? 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, 2 sebelum subuh. Jadi perbanyak salat sunnah. Hadisnya alaika bisarkati sujud. Perbanyak engkau sujud kepada Allah. Gitu. Jadi boleh sebanyak-banyaknya salat sunnah itu. Ada ibu yang lain? Nah, sebenarnya kalau dalam kajian wirid itu ada bab khususnya itu pembahasan tentang masalah salat sunnah. Apa saja salat sunnah itu. Dan bagaimana kaifiatnya, apa manfaatnya. Itu banyak kajiannya itu. Makanya kalau kita wirid itu berurutan. Jadi kajian itu nyambung. Kalau di tempat-tempat majelis taklim yang lain. Ada yang tanya? Boleh? Tadi itu ini menghina. Oh gitu, tidak boleh. Tidak hukumnya. Haram hukumnya. Umat Islam kalau dia berbeda agama itu jelas haram hukumnya. Kalau si agama dengan kita, tetapi dia menghina, itu lebih baik tinggalkan saja. Ambil yang baik. Nyo ada tingkatan manusia kau, ada dia munafik, ada dia fasik, ada dia kafir. Kafir itu mengingkari. Kalau munafik itu dia ada 3 kriterianya. Kalau fasik itu dia ngerti, dia paham, dia tahu, tapi tidak melaksanakannya. Banyak kriterianya itu. Kalau ada orang-orang seperti itu, tinggalkan saja. Caranya begitu saja, tinggalkan. Tidak usah dipilih ya. Aman kan? Ambil yang lain. Ambil yang amanah. Pasti ada. Yang amanah, yang sopan santun, yang ramah tamah, yang santri, yang pandainya dengan masyarakat, yang nampak kinerjanya, yang jelas dia budi pekertinya baik, akhlaknya bagus. Tidak bisa memimpin negara segadang iko dengan goyang-goyang tertentu, tidak bisa. Tidak bisa. Butuh kecerdasan. Makanya Nabi itu ada 4 sifat: sidik, amanah, fatanah, cerdas. Mengecek saja luruh hidup hal cara itu. Tidak bisa. Silang itu. Kamu bersilang. Harus cerdas. Pemimpin itu harus cerdas. Ini keberdialog dengan orang lain. Kamu lobby-lobby. Baan negara kau. Setiap ucapannya itu punya makna. Kan tak tahu aja selesai aja apa-apa situ dah. Tak bisa. Tak musimnya. Tak saatnya itu. Jadi yang baik-baik sajalah. Islam sudah mengatur. Kalau ibu ingin mencari referensinya, Al-Maidah 55. Tadi dalam khutbah lama sampai tadi itu. Surah Kalimah ayat 55. Cari situ tu. Al-Baqarah ada juga 257. Banyak, mulai dari Al-Maidah itu 51 sampai 66 itu bicara masalah kepemimpinan itu. Ahok masuk penjara itu gara-gara masalah kepemimpinan itu dulu tuh. Ya, baik ibu sekalian,
Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi kita dan negara kita. Semoga kita selalu mendapat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekaligus mohon izin karena ada dia mau ngaji gitu kan. Mohon maaf ibu sekalian. Untuk jelasnya banyak kajian boleh dibuka di YouTube. Ila liqa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.